Halo teman-teman semua. Ini adalah video kedua atau bagian kedua lanjutan dari pengenalan penggunaan komputer dengan Windows 10. Sekarang saya akan membahas tentang File Explorer. File Explorer ini adalah tool atau alat yang sangat powerful untuk mengelola file-file yang ada di komputer kita. Sebenarnya teman-teman saya ada yang banyak sudah biasa menggunakan komputer tapi filenya berantakan karena mereka tidak mengerti nih tentang File Explorer ini. Nah, langsung aja ya. File Explorer bisa diakses dari tombol start ini, dari tombol Windows diklik, kemudian di sini ada File Explorer, atau kita bisa menggunakan combo key atau tombol dari keyboard dengan menekan tombol gambar Windows berbarengan dengan huruf E, maka akan muncul File Explorer seperti ini. Atau juga bisa diakses dari sini, ikonnya langsung File Explorer, klik dah. Nah, Windows 10 secara default akan menampilkan Quick Access terlebih dahulu, yaitu file-file atau folder yang sering kita gunakan akan tampil seperti ini. Nah, bisa juga langsung diklik, misalnya kita mau membuka file yang terakhir kita buka nih di recent file. Nah, saya kenalin dulu nih toolnya. Di sini ada file, ada home, ada share, ada view. Nah, biasanya ini jarang digunakan. Biasanya orang langsung cari filenya di mana, misalnya berada di dokumen, misalnya langsung cari. Cuma saya kenalin dulu satu-satu. File ini fungsinya adalah, misalnya teman-teman mau membuka Windows Explorer baru, boleh langsung tuh, ada dua. Ini berguna ketika teman-teman mau memindahkan satu folder atau satu file dari satu folder ke folder yang lainnya. Nah, ini misalnya teman-teman mau mindahin gambar, nih contoh saja biar gampang. Misalnya ini langsung dipindahin ke dokumen sebelah kiri, tuh move dia, pindah dia dari picture, dari folder picture ini pindah ke folder dokumen. Nah, supaya file saya tidak berantakan lagi, jadi saya pindahkan, kembalikan. Nah, tuh. Kemudian di sini misalnya teman-teman biasa dengan command prompt mengetikkan perintah, boleh, tapi saya tak pakai itu. Kemudian ada home. Nah, home ini dulu mungkin di Windows sebelumnya ada edit ya, untuk membuat new folder, ada delete. Nah, contoh aja, misalnya saya punya ini, kemudian saya ada file nih, saya mau hapus. Teman-teman boleh klik delete, boleh delete di keyboard, boleh di sini juga boleh nih, di delete. Misalnya ingin menghapus, delete, nah hilang ya. Nah, nanti saya kembalikan lah. Kemudian misalnya ini lagi satu, mau ngubah nama, boleh. Misalnya ini kepanjangan nih, misalnya di rename juga boleh, ganti nama. Tuh, langsung. Misalnya ini misalnya kepanjangan. Nah, udah ya, hapus saja nih. Misalnya segini, tuh. Udah hilang. Nah, jadi ini adalah tool yang sangat powerful. Teman-teman bisa mengubah nama file, bisa memindahkan, bisa mengcopy juga file-file dari sini, dari File Explorer. Kemudian misalnya teman-teman mau
membuat folder baru, boleh nih bikin folder baru. Misalnya klik new folder kan. Nah, bikin nama apa? Misalnya saya bikin aja deh tes 1 seperti itu. Nah, setelah folder dibuat, misalnya teman-teman karena mau memindahkan file ini ke folder tes. Nah, contoh, saya klik file ini supaya tidak ada file di sini, misalnya supaya folder aja dulu, setelah itu dalam folder baru ada file-file, misalnya seperti itu. Boleh klik dulu ini 1, kemudian ke home, kemudian move to. Nah, ini boleh nih dipindahin ke, terserah mau pindahin kemana. Contoh, langsung aja choose location. Teman-teman mau pindahin kemana? Ke folder yang baru tadi. Move, dia akan pindah langsung. Nah, itu cara ribet. Cara gampangnya boleh nih, teman-teman mau pindahin ini misalnya, klik langsung geser. Tuh, udah langsung kan? Klik lagi, share. Misalnya seperti itu. Kemudian itu di tombol home biasanya kita pakai itu, atau teman-teman mau tahu nih ini isinya besarnya berapa mega atau berapa giga misalnya, boleh klik properties. Nah nih, oh ternyata 3 file itu ada isinya, ada 3 file itu. Kemudian besarnya cuma 16 KB itu. Tahu misalnya mau tahu, nah ini kan filenya video nih, sama nggak hasilnya kan begitu. Klik, kemudian properties, besarnya beda kan, 250 MB. Seperti itu teman-teman. Nah, itu dari tombol home yang bisa teman-teman gunakan. Kemudian share. Nah, ini kalau misalnya teman-teman mau berbagi file. Nah, cuman saya jarang pakai yang ini kecuali terhubung dengan jaringan. Nah, saya kan tidak terhubung dengan jaringan lokal. Dan ini ada view. Nah, fungsinya view ini juga sangat powerful. Nanti saya akan contohkan. Misalnya teman-teman mau ngambil file, membagi file, nanti saya contohkan. Nah, sekilas saja dulu. Misalnya teman-teman nih di folder picture. Nah, biar picture kan biasanya ada gambar-gambar. Misalnya teman-teman mau tidak tampil seperti ini tapi detail, berurut ke bawah, bisa di view, kemudian di details. Nah, di sini teman-teman bisa juga lihat ukurannya langsung. Nah, seperti itu. Atau tiba-tiba teman-teman misalnya baru buka picture, oh gambar tampilannya seperti ini nih file-filenya. Teman-teman nggak bisa ngelihat gambar apa sih yang ini, gambar apa sih yang ini, kan seperti itu misalnya, tanpa harus membukanya. Nah, bisa di view, kemudian cari nih extra lag boleh, atau lag icon juga sudah cukup sebenarnya, diklik aja. Nah, ada. Jadi kita bisa lihat tanpa harus membuka filenya. Nah, bagaimana misalnya teman-teman ingin merapikan file. Nah, contoh seperti misalnya banyak teman-teman saya yang filenya berantakan. Misalnya di data D-nya itu tersebar berantakan, data ini, data itu, data ini, data itu. Nah, caranya adalah seperti ini. Saya contohkan ya. Misalnya ini dibelah aja, dia dijadikan dua aja. Kita buka lagi satu di sini, open new window. Nah, misalnya ini kan sudah saya rapikan nih, di dokumen muncul ebook, ada semuanya di sini. Contohnya teman-teman baru punya gambar kan berantakan, udah banyak. Nah, sebenarnya ini adalah gambar temporary yang bisa saya hapus, artinya tidak usah saya simpan.
Nah, misalnya teman-teman ingin merapikan file, saya contohkan di sini. Kemudian saya sudah buat folder picture. Di sini sudah ada banyak sekali foto-foto yang sudah saya bagi. Saya kumpulkan sesuai dengan namanya. Nah, saya contohkan nih di data I. Saya buatkan lagi satu folder home, ini folder. Nah, misalnya tes 2, saya buat tes 2 jadi supaya gampang nanti saya kelolanya. Tes 2 contohnya, teman-teman terserah mau bikin apa, misalnya saya bikin aja tes 2, atau begini aja deh, langsung bikin folder gambar. Nah, biar untuk menyatukan gambar-gambar, enter lagi, udah masuk di data I di gambar. Nah, misalnya dalam sini, karena di sini ada gambar komputer, ada gambar program, nah kita bagi lagi biar terurut ya, biar terorganisasi dengan baik. Selain menggunakan home, kita juga bisa menggunakan icon kecil ini di folder. Klik aja, klik. Misalnya setelah gambar laptop, misalnya setelah gambar laptop, nah di sini kan ada gambar program, boleh. Selain dua cara tadi, bisa juga dengan klik kanan, kemudian new, kemudian folder. Nah, misalnya gambar program. Sudah ada dua. Nah, saya contohkan cukup segini. Kemudian gimana sih caranya? Ya gampang, tinggal di klik. Misalnya kita mulai dari laptop. Nah, klik, kemudian kita ambil gambar sebelah kiri sini, kita ambil. Misalnya teman-teman mau memindahkannya, diklik saja, klik kanan, diklik kanan, kemudian pilih cut untuk memindahkan. Kemudian masuk ke folder laptop sebelah kanan ini, klik kanan, kemudian paste. Nah, dia akan pindah. Terserah teman-teman nanti mau mengkopinya dulu semua baru menghapusnya nanti kemudian, atau langsung memindahkan seperti saya tadi. Kalau misalnya mau mengcopy seperti ini, klik kanan, copy. Misalnya paste. Nah, dia akan tetap ada di sini. Seperti itu. Nah, oh ini gambar program. Nah, gambar laptop mana aja? Nah, ini misalnya, karena banyak kan, biar gampang teman-teman boleh melakukan klik, kemudian tekan kontrol di keyboard. Kontrol itu biasanya ada di sebelah kiri tombol bergambar Windows. Diklik, tahan, ditekan tombolnya, tahan, kemudian kita klik gambar dengan mouse, klik kiri, diklik lagi mana yang mau dipindahin, terus. Nah, misalnya segini, kemudian klik kanan, cut, pindahkan ke gambar laptop, paste. Dah bergeser ya, pindah ya. Nah, untuk memastikan bisa kita gunakan view. Nah, itu akan kelihatan. Jadi untuk laptop, kemudian untuk gambar program, nah kita lihat nih, masuk lagi gambar program, ini diklik, sama gunakan tombol kontrol. Sampai selain menggunakan tombol kontrol untuk memilih file lebih dari satu, juga bisa menggunakan tombol shift. Nah, biasanya shift itu ada di atas tombol kontrol. Shift kalau misalnya
gambarnya sudah berurutan seperti ini. Teman-teman bisa gunakan tombol shift, nggak usah diklik dulu, diklik aja satu di atas, kemudian tekan shift, klik di mana mau filenya dipilih sampai mana, misalnya sampai Windows 10, klik. Nah seperti itu, dia akan langsung memilih dari atas sampai Windows 10. Nah tadi saya gunakan kontrol karena di sela-sela gambar ada file rekaman yang hitam ini yang tidak perlu dipindahkan. Nah makanya saya gunakan kontrol kemudian diklik. Nah kalau misalnya filenya sudah berurut seperti ini, bisa gunakan langsung shift itu teman-teman. Nah kemudian misalnya kita gunakan shift tapi di dalamnya ada yang tidak kita mau gunakan nih, misalnya notify ini nggak, wah ini beda ini misalnya. Nah teman-teman bisa gunakan tombol kontrol di sini, kontrol, tekan kontrol baru klik. Nah maka dia akan tidak dipilih. Nah seperti itu. Sekali lagi teman-teman, File Explorer adalah tool yang sangat powerful untuk mengelola file kita, merapikan. Kita juga gampang nanti nyarinya di mana file-file kita. Nah contoh aja seperti tadi. Nah, di sini ada banyak sekali gambar, ada gambar laptop, ada gambar program. Kita bisa pecah seperti tadi. Tuh. Laptop program. Nah, tadi itu pengelolaan file. Teman-teman bisa kelola file-file yang lain, misalnya punya file Word, Excel, misalnya saya contohkan misalnya di sini. Nah di dokumen saya ini kan ada banyak nih. Ini dokumen-dokumen yang dulu saya pakai, misalnya nih ada untuk belajar, kemudian buku telepon saya satukan, kemudian ada tentang Google. Nah saya jadikan satu sehingga di data ini tidak berantakan seperti itu teman-teman. Nah caranya sama aja, saya buka dua seperti ini, saya pindahkan. Kemudian itu memindahkan file atau mengcopy file, juga membuat folder, merapikan folder. Nah sekarang saya mau bahas lagi sedikit nih. Di sini di disk PC ini kita bisa melihat besar file kita, besar ukuran harddisk kita juga bisa dilihat di sini. Misalnya saya membuat dua partisi di sini. Apa sih itu partisi? Jadi partisi itu ibaratnya satu harddisk, satu rumah kita bagi menjadi beberapa kamar. Nah misalnya kamar 1 untuk kamarmu, kamar 2 untuk kamar tidur. Nah di sini di komputer juga bisa seperti itu. Jadi harddisk kita dipartisi bagi dua, satu untuk sistem. Jadi di sini saya tidak naruh file saya, supaya apa? Jika misalnya terjadi masalah dengan sistemnya, file saya tidak hilang nantinya. Nah, jadi saya simpan di data di partisi kedua yang saya khususkan untuk data. Nah, lihat di C ada 49 free. Artinya sisanya adalah untuk program. Kemudian di data ada 55,9 GB yang masih bisa dipakai atau free dari 199 GB atau hampir 200 GB lah. Nah, kalau digabungkan harddisk saya ada 300 GB. Seperti itu teman-teman. Nah, saya khususkan data ini atau partisi kedua ini untuk menyimpan file-file pribadi saya tuh, yang sudah saya rapikan. Misalnya musik, khusus musik, seperti itu. Jadi sudah saya rapikan. Cara merapikan ya seperti tadi yang saya jelaskan. Buat foldernya, pindahkan filenya supaya rapi. Nah, itu tentang partisi. Kemudian di sini ada DVD RW ya, ini CD. Nah, ini tidak bisa saya contohkan karena saya nggak ada CD sebenarnya.
jarang, alias zaman sekarang sih jarang orang pakai CD atau DVD ya. Nah, kemudian ada lagi hal yang biasa dilakukan di File Explorer. Contoh, ini adalah lokasi untuk file-file yang kita download dari internet. Nah, biasanya di sini ada banyak sekali file. Ini terserah teman-teman mau merapikannya atau tidak. Saya sih biasanya saya biarin, karena setelah beberapa bulan biasanya saya langsung hapus ini file. Misalnya ini kan program-program nih, setelah diinstal biasanya saya langsung hapus supaya tidak memenuhi harddisk saja. Kenapa saya hapus? Padahal kan sayang ya, misalnya sudah download nih. Karena zaman sekarang hampir nggak menunggu bulan atau bulan berikutnya baru ada update. Nah, sekarang itu setiap hari malah bisa update. Sehingga kalau misalnya saya simpan ini, kemudian baru saya mau pakai 6 bulan lagi, itu udah outdate atau udah basi lah istilahnya ya. Jadi saya biarin aja, ini saya tidak rapikan. Biasanya saya langsung hapus seperti itu. Kemudian di sini ada dokumen. Nah, ini file-file yang biasanya kita simpan di dokumen, cuman bedanya dokumen ini masih terhubung di partisi C, sehingga biasanya saya akan langsung pindahkan ke data E sesuai dengan foldernya. Jadi di sini adalah tempat-tempat, misalnya ini Desavi. Nah, seperti ini kan saya ya file yang bisa saya hapus, jadi saya tidak pindahkan lagi. Nah, file-file yang akan saya simpan saya pindahkan ke data E. Kemudian picture juga seperti tadi kan. File-file yang seperti ini biasanya ya bisa dihapus. Nah, berbeda dengan foto-foto dari kamera misalnya seperti itu. Nah, di bawahnya adalah file-file yang sering kita buka. Nah, untuk OneDrive, ini OneDrive adalah file-file yang ada di akun Microsoft kita. Nah, bedanya adalah ini perlu online. Nah, tanda ini ya online nih. Kebetulan saya punya akun Microsoft, jadi ada dia. Dan karena saya menggunakan Windows original tentunya kan. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah tadi kan saya ada menghapus file tuh, ya kan? Saya ada menghapus file. Lah, kemana saya cari ya? Kok saya salah hapus tadi misalnya, teman-teman juga salah hapus. Kemana saya cari? Gampang. Minimize file yang kita hapus itu sebenarnya masih ada, cuman dia tidak terlihat di mana. Misalnya kita tadi menghapus di sini, misal saya ulang ya, misal di tes ini saya menghapus kredit lagu ini, hapus, delete dari tombol misalnya, tidak sengaja misalnya delete, hilang kan. Waduh, kemana file saya? Nah, gampang teman-teman, tidak usah panik. Itu ada di tong sampah, sama perlakuannya seperti kita di rumah. Sampah kita buang dulu di tong sampah, baru setelah beberapa hari atau besoknya misalnya baru kita buang ke tempat pembuangan yang semestinya. Nah, di sini kita ada tong sampah namanya recycle bin. Kita klik 2 kali, muncul nih seperti tadi, ini kredit lagu nih yang barusan saya hapus. Nah, gimana cara ngambilnya? Kalau diklik di sini dan akan kelihatan, nggak terbuka. Nah, caranya adalah teman-teman klik kanan file yang mau diambil lagi, kemudian diklik kiri di restore, maka dia akan kembali. Benar nggak kembali? Coba kita lihat nih, tuh langsung kembali badai lagu gratisnya. Nah, tadi juga saya ada tidak sengaja nih menghapus filenya, saya restore deh. Nah, seperti itu teman-teman, gampang kan? Jadi nggak usah panik. Nah, banyak teman-teman saya yang bertanya seperti itu, jadi tinggal dicari di recycle bin. Oke teman-teman, sepertinya segitu dulu tentang File Explorer.
Nah, ini ada tambahan. Misalnya teman-teman nih mau mengcopy file ke dalam flash disk. Nah, caranya gampang. Langsung masukkan flash disk di tempat USB di komputer teman-teman. Oke. Setelah masuk dia akan muncul. Misalnya nama flash disknya apa? Kalau nama flash disk saya ini di sini install Ubuntu namanya. Klik. Sudah ada isinya sebetulnya. Isinya ya program. Kebetulan ini program Linux Ubuntu punya saya. Jadi saya isinya program. Contohnya teman-teman mau copy file yang tadi. Aja. Kemudian nah, misalnya mau copy ini misalnya, atau mau copy dokumen yang lain. Contoh, nah seperti ini misalnya. Klik aja, klik kanan misalnya, kemudian di copy, masuk ke flash disk. Biasanya teman-teman di luar sana itu langsung mengcopy file di luar. Nah, kalau seperti ini kan jadinya berantakan. Sebaiknya kita buatkan folder. Klik kanan dulu, kita pilih new folder, kita buat folder. Misalnya kita buat data 1 misalnya, enter, dan enter lagi, masuk ke data 1, baru kita paste. Nah, seperti ini kan rapi jadinya, daripada misalnya kita taruh langsung di luar sini seperti itu. Jadi kita buatkan folder khusus. Misalnya nanti juga bisa teman-teman buat misalnya data atau dokumen, kemudian data picture boleh, untuk gambar, kemudian musik. Jadi kan tertata ya. Teman-teman yang lain juga nanti minjam flashdisknya misalnya, atau minta dibantu ke teman lain juga. Oh, di sini ada folder dokumen khusus data misalnya, seperti itu. Gampang kan? Nah, setelah mengcopy file selesai, jangan keluarkan flash disk langsung seperti itu. Teman-teman harus meremove-nya secara program dulu. Supaya apa? Menghindari kerusakan flash disk. Boleh teman-teman klik di sini. Nah, ini bedanya dengan Windows sebelumnya. Teman-teman bisa mengeluarkan flash disk dari sini, dari nama flash disknya, diklik kanan, kemudian pilih eject. Nah, baru save to remove, udah aman keluar. Itu tadi tambahan 1. Tambahan kedua adalah mengambil gambar dari HP ataupun mungkin dari kamera teman-teman. Nah, kebetulan ini adalah request atau permintaan dari salah satu teman saya. Tentu hal pertama yang dilakukan adalah memasang kabel data kalau misalnya itu HP, atau kalau kamera mengambil SD card-nya kemudian dipasang di komputer atau laptop yang teman-teman gunakan. Nah, misalnya saya di sini menggunakan HP Samsung GT S7270. Nah, setelah terpasang akan muncul seperti ini. Klik 2 kali. Biasanya ada di SD card, di kartu memorinya. Klik 2 kali di DCIM, kemudian di kamera. Nah, saran saya di sini biarkan view-nya detail, karena biasanya lebih mempercepat loadingnya. Nah, tunggu. Nah, di sini saya akan membagi file video dan file gambar. Caranya sangat mudah. Nah, tujuannya adalah file video di folder video, nanti file gambar di file gambar. Nah, misal ini kita buka lagi file explorer, ini sebelah kiri kita siapkan filenya. Contoh di sini ya, di sini aja contoh boleh. Kita buat folder baru,
kita kasih nama backup HP, masuk ke backup HP, buat folder baru lagi, misalnya gambar, kemudian buat lagi satu video. Nah ini kan udah nih gambar. Kadang acak dia, ada gambar, ada video, ada gambar, ada video. Nah caranya seperti ini. Klik type. Nah klik type lagi. Nah muncul ini videonya. Muncul videonya. Nah video kan pivot. Teman-teman boleh memindahkan semuanya. Diklik, kemudian ditekan shift karena ini udah pasti berurutan. Sampai sini kan yang pivotnya. Klik shift just. Klik semuanya udah itu, atau saya ulangi lagi, klik paling atas, kemudian cari ujungnya pivot. Nah ini di bawah, tekan shift dulu yang ada di keyboard, kemudian diklik kiri, udah semua kan, kemudian diklik kanan. Terserah teman-teman mau mengcopy atau memindahkan langsung. Artinya kalau dipindahkan langsung di kamera teman-teman tidak akan ada lagi videonya ini atau di HP-nya teman-teman. Nah mungkin sebaiknya di copy dulu, copy baru dipindahkan ke file video misalnya. Cuman saya nggak copy semua biar nggak lama. Saya contohkan aja satu. Ini misalnya copy, masuk ke folder video di backup HP, klik paste. Kalau misalnya semua lama nanti. Nah kemudian untuk gambar, nah untuk gambar nih di bawahnya ini udah pasti gambar. Gambar itu extensionnya ini JPG, itu gambar kan. Misalnya teman-teman boleh langsung klik save semuanya. Nah kembali lagi biar nggak lama. Misalnya saya contohkan ini 3 aja, klik kanan, copy. Jangan langsung ini kan masih file foldernya video kan. Balik dulu ke backup, masuk ke gambar, paste. Oke teman-teman, demikian caranya membackup, kemudian membagi untuk file video satu folder, untuk file gambar satu folder. Gampang kan? Nah, ini menggunakan File Explorer. Sekali lagi, File Explorer itu adalah tool yang sangat bagus yang bisa kita gunakan untuk mengelola file-file yang ada di komputer kita. Oke, demikian teman-teman sharing saya kali ini yang membahas tentang File Explorer. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih banyak telah menonton. Jangan lupa kasih komentar ya.